Bapak Ibu hadirin sekalian, kita akan masuk ke dalam panel discussion yang keempat. Kalau tadi kalau kita belajar soal strategi ya Pak ya, Bapak Ibu ada beberapa key driving forces ya. Hal-hal yang menjadi kunci untuk menggerakkan ke depan. Ada beberapa future key driving forces dan salah satunya selain tadi kita banyak bicara soal climate change juga adalah teknologi. Artificial intelligence ini menjadi sesuatu yang juga perlu untuk kemudian kita amati pergerakannya. Karena ini bisa jadi menggerakkan banyak hal ke depan termasuk juga policy dan juga berbagai cara kita dalam melakukan banyak hal. Nah Bapak Ibu dalam diskusi panel berikut ini akan mengusung tema Artificial Intelligence in Audit. Di mana berlaku sebagai moderator kali ini adalah seseorang yang memiliki sertifikasi profesi Certified Internal Auditor CIA. Namun sebelumnya saya akan menyampaikan terlebih dahulu ada bumper ini untuk temanya ya. Saya persilakan di sini tema kita pada hari ini adalah Artificial Intelligence in Audit. Baik Bapak Ibu, moderator kita pada kali ini, pada sesi ini adalah seseorang yang memiliki sertifikasi profesi Certified Internal Auditor CIA, kemudian Indonesia Internal Audit Practitioner atau IIAP, kemudian Certified Fraud Examiner CFA, Certified Information System Auditor CISA, Qualified Internal Auditor QIA dan Insinyur Profesional Madya IPM. Beliau bertugas dalam Komite Organizational Development dan Komite Young Leadership, di mana dalam kesehariannya beliau adalah Group Audit Senior Manager di PT Kaldu Sari Nabati Indonesia. Pemilik gelar Sarjana Teknik Industri dari Universitas Brawijaya ini menjabat sebagai Governor IIA Indonesia sejak 1 September 2022. Bapak Ibu hadirin sekalian, langsung saja kita sambut Bapak Muhammad Alwi, IIAP CIA. Kami persilakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ulang ya, Bapak Ibu ini kayaknya suaranya masih belum menggema ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik, terima kasih. Selamat siang menjelang sore Bapak Ibu, para undangan, dan tentunya seluruh peserta National Conference IIA Indonesia 2023, baik yang secara langsung hadir pada kesempatan kali ini di Batam, ataupun yang menyaksikan seluruh rangkaian kita melalui online. Senang sekali saya di sore hari ini mendapatkan kesempatan untuk menjadi moderator. Ini sesinya sesi rentan ya memang ya, karena udah menjelang akhir, tapi saya yakin kita semua akan fokus karena temanya akan sangat menarik. Dan tentunya setelah sesi ini, Bapak Ibu rekan-rekan semua pasti akan disajikan lagi dengan satu sesi terakhir, inspirational session dari Bapak Basuki Cahayapurnama. Jadi tetap harus fresh ya, walaupun ini sesi terakhir gitu ya dari rangkaian 2 hari kita di National Conference tahun ini. Baik, Bapak Ibu rekan-rekan sekalian, topik yang akan dibahas pada diskusi panel terakhir ini adalah mengenai Artificial Intelligence in Internal Audit. Saya yakin Bapak Ibu semua sudah punya banyak mindset, pemikiran, atau mungkin bahkan pertanyaan gitu ya. Karena topik ini memang belakangan ini menjadi topik yang manas untuk diperbincangkan tentunya. Kenapa? Karena memang banyak hal atau banyak pihak yang fokus, punya concern mengenai bagaimana artificial intelligence diterapkan. Salah satunya kita sebagai profesi internal audit. Mungkin saya akan menyampaikan 2 hal ya yang menyebabkan kenapa kita akan sangat menarik untuk menantikan diskusi ini.
Hal yang pertama tentunya karena ketika kita bicara topik mengenai artificial intelligence, kita bicara ini adalah sesuatu yang sangat up to date. Sangat sesuai dengan apa yang menjadi tema National Conference kita tahun ini. Staying relevant. Bapak Ibu, rekan-rekan sekalian, banyak yang bilang saat ini kita berada di era disrupsi teknologi. Disrupsi teknologi, ada yang bilang disrupsi digital. Inilah yang menyebabkan banyak profesi saat ini saling berlomba-lomba untuk mengkaji kembali bagaimana artificial intelligence di tataran konseptual teoritis dan juga di tataran implementasi secara praktis. Saya bilang mengkaji kembali karena sebenarnya konsep ini, teori ini, bukan teori yang baru. Kita bicara soal artificial intelligence bukan 1, 2, 10 tahun yang lalu. Kita bicara konsep teori artificial intelligence sudah dari bahkan berpuluh-puluh tahun yang lalu. Tapi memang di tiap masa penerapan artificial intelligence sangat tergantung dari bagaimana intensi kita sebagai human dan juga bagaimana current teknologi yang ada di masa tersebut. Jadi sangat cocok sekali ya diskusi kita untuk kita bahas bersama, menyimak dari para pakar kita bagaimana sebenarnya artificial intelligence di dalam profesi internal audit. Pertanyaan dasarnya adalah, ini mungkin agak kontroversi ya. Apakah dengan kita menerapkan artificial intelligence berarti profesi kita akan punah? Nah, ini banyak, bukan hanya kita nih, internal audit. Kadang di profesi yang lain juga banyak tuh yang menyatakan ketika artificial intelligence sudah di-enforce secara maksimal, jangan-jangan sudah tidak butuh lagi nih sosok fisik human yang menggerakkan profesi itu. Jadi hal pertama yang menyebabkan ini sangat menarik adalah ya kita memang butuh untuk tahu bagaimana sih sebenarnya penerapan daripada artificial intelligence di profesi kita. Hal kedua yang menurut saya cukup membuat kita lebih antusias lagi dalam diskusi panel ini adalah karena topik yang sudah pasti menarik tadi, ini akan dibawakan secara langsung oleh dua expert yang memang sudah malang melintang ya di bidang teknologi. Jadi beliau-beliau ini sudah tidak perlu diragukan lagi, memiliki rekam jejak yang sangat panjang, sangat mumpuni dan sudah teruji, baik sebagai akademisi maupun sebagai praktisi. Jadi tentunya senang sekali kita semua yang hadir dan juga menyaksikan secara online untuk bisa mendapatkan sharing pengalaman dan pengetahuan dari expert-expert kita, dari para pemateri kita, yang tentunya akan memberikan suatu insight yang sangat berharga buat kita semua. Jadi saya tidak akan berpanjang lebar lagi, sudah cukup memberikan satu ini ya, satu prolog di depan yang semoga nanti bisa kita nikmati bersama diskusi ini. Saya akan langsung untuk memperkenalkan kedua pemateri kita pada sore hari ini. Panitia bisa bantu ditampilkan. Oke, yang pertama kita ada Dr. Insinyur Lukas, MII, CISA, IPM. Dalam kesehariannya, beliau sebagai Associate Professor di Fakultas Teknik Universitas Katolik Indonesia Atmajaya. Dan beliau juga saat ini sebagai Chairman di Indonesian Artificial Intelligence Society, serta sebagai Asesor Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi. Pendidikan beliau ditempuh di sarjana di Teknik Elektro ITB dan beliau melanjutkan untuk mengambil master dan PhD di bidang artificial intelligence. Jadi sangat pas kita kedatangan pakarnya langsung, sangat jarang di Indonesia yang sudah memiliki kemampuan yang sangat mumpuni, master dan PhD dari bidang artificial intelligence dari Catholic University Leuven, Belgia. Beberapa sertifikasi yang dimiliki oleh Pak Lukas, diantaranya satu, Certified Information System Auditor, Certified Ethical Hacker, dan Insinyur Profesional Madya. Baik, berikutnya. Pembicara kedua kita tidak kalah inspiring buat kita semua ya. Pak Kemal Alfadin,
Dalam kesehariannya beliau saat ini sebagai partner teknologi consulting dari RSM Indonesia. Dan kalau bicara soal pengalaman kerja sangat banyak sekali rasanya, baik di perusahaan nasional maupun multinasional. Beliau adalah founder and digital transformation mining enterprise global project, managing director Centria Integrity Advisory, supply chain management manager dari Rio Tinto US, dan head of quality of life dari Freeport Indonesia. Pendidikan beliau ditempuh di Bahelor Business Administration General Management IPMI dan Specialization Sustainability Business Strategy dari Harvard Business School. Sertifikasi yang dimiliki oleh Pak Kemal juga tidak kalah banyak tentunya dan sangat berkualitas, sangat sesuai dengan bidang beliau saat ini. ISO 27001 Lead Auditor, ISO 20000 IT Service Management Lead Auditor, ISO 22301 Lead Auditor, Governance Risk and Compliance Auditor, Governance Risk and Compliance Professional, Certified Practical Business Continuity and Crisis Management, Certified Disaster Recovery Engineer, dan terakhir Certified Master Project Management, Certified Policy Management Pro. Jadi bisa dilihat sendiri, ini pengalaman yang sudah teruji dari pengalaman kerja dan juga sertifikasi yang dimiliki oleh kedua pembicara kita. Langsung saja Bapak Ibu, rekan-rekan sekalian, kita sambut dengan meriah kepada Bapak Lukas dan Bapak Kemal Alfadin. Kami persilakan untuk naik ke atas panggung. Oke, Pak Lukas, Pak Kemal, apa kabar? Baik, terima kasih. Terima kasih Pak, sudah menyempatkan diri dengan kesibukannya untuk bisa hadir di konferensi kami Pak. Kita total kurang lebih 600 orang. Kita terdiri dari bukan hanya auditor sebenarnya Pak. Di sini ada juga yang berprofesi sebagai komite audit dan juga di beberapa C-level dan juga beberapa juga kita dari consulting dan praktisi serta para akademisi. Jadi paket komplit sebenarnya, jadi diskusinya nanti harusnya akan lebih cair dan sangat bervariasi ya dari pertanyaan-pertanyaan dan juga nanti tanggapan yang akan disampaikan. Bapak Ibu, rekan-rekan, Pak Lukas, Pak Kemal, izinkan saya brief sedikit mengenai rangkaian proses daripada diskusi kita. Kita ada dua bagian. Yang pertama nanti akan ada sesi pemaparan Pak dari masing-masing pembicara. Dimulai dari Pak Lukas terlebih dahulu dan dilanjutkan oleh Pak Kemal. Masing-masing sekitar 20 menit Pak. Ini ada pesan sponsor dari panitia. Jadi nanti kalau kita punya waktu sisa kita akan explore dari sisi tanya jawab. Bagian kedua kita akan serahkan kepada audiens untuk memberi kesempatan mereka untuk bertanya. Silakan Bapak Ibu rekan-rekan untuk yang ingin bertanya, silakan angkat tangan, mengacungkan tangan, nanti kita akan persilakan sebutkan nama, asal institusi dan pertanyaan ditujukan kepada pemateri yang mana. Begitu ya kira-kira Pak Kemal dan Pak Lukas. Baik, ya. Untuk kesempatan pertama saya serahkan kepada Pak Lukas untuk menyampaikan materinya. Silakan Pak. Baik, terima kasih Pak Alwi. Selamat sore Ibu Bapak sekalian yang saya hormati. Saya mengucapkan terima kasih kepada panitia, Ibu Angela dan tim gubernur dari panitia Pak Frans Pitoyo dan seluruh organizer acara ini. Kehormatan buat kami, saya mewakili Indonesia AI Society sebagai perkumpulan dari AI entusias, jadi bukan AI expert ya. Kami ini organisasi terbuka, nanti juga setelah paparan kalau Ibu Bapak berkenan bergabung dengan senang hati kami mengundang untuk bisa bersama-sama berdiskusi. Jadi ini bukan pertemuan hari ini saja, tapi mungkin akan menjadi awal dari diskusi yang lebih panjang. Jadi hari ini sesuai dengan yang diminta oleh panitia, saya berbagi waktunya pendek, jadi mungkin sedikit pengetahuan kami tentang AI untuk audit. Nanti akan detailnya Pak Kemal tentu saja akan bisa menambahkan lebih operasionalnya. Baik, lanjut. Tadi untuk profil sudah diperkenalkan, terima kasih banyak. Mungkin lanjut saja.
Baik, saya akan mulai bahwa pengantar Pak Alwi tadi sudah sangat bagus tentang perkembangan teknologi khususnya juga di dunia ya, bukan hanya di Indonesia, tapi bahwa artificial intelligence itu memang saat ini sedang hype, tapi bukan sesuatu yang memang baru muncul. Istilah AI sendiri muncul tahun 56, jadi saya aja belum lahir waktu itu. Bahkan kalau telusuri lebih lanjut, ide manusia untuk punya asisten buatan manusia, itu kalau diambil ceritanya sudah dari zaman Yunani. Ada dewa yang membuat robot asisten Thanos untuk menjaga pulau Kreta. Nanti kalau mau baca novelnya juga ada. Intinya manusia selalu berusaha membuat teknologi yang memudahkan kita dalam pekerjaan. Nah, apakah dengan dibantu itu kemudian kita bisa bersantai, ataukah kita kemudian tadi terancam atau bagaimana, itu menjadi pilihan kita. Nah, kalau kita melihat dalam konteks, tentu saja dalam konteks bisnis, kita lihat ekonomi sebagai penggerak kehidupan manusia, itu ada beberapa, atau di sini menurut McKinsey menyatakan secara besarnya ada 3 bagian, 3 buckets, ada production, transaction, dan interaction, yang teknologi berperan di masing-masing. Sudah sejak revolusi industri, mesin dan peralatan-peralatan pabrik yang sudah dimodifikasi lewat teknologi otomasi, sehingga yang tadinya mengandalkan tenaga otot mulai bisa digantikan tenaga mesin. Itu menjadi satu peran penting dalam teknologi. Lalu beberapa tahun terakhir ini kita juga bisa melihat betapa era informasi dan teknologi informasi memudahkan transaksi yang dulunya harus fisik, yang harus dilakukan on-premise, sudah bisa dilakukan secara online, sekarang bisa anywhere, anytime, anyone, dengan mudah. Lalu yang mungkin penting juga terakhir kita merasakan disrupsi pada interaction. Tidak hanya karena teknologi itu memungkinkan kita melakukan teknologi interaksi secara virtual, tapi kita juga dipaksa oleh pandemi untuk lompat. Yang tadinya harusnya mungkin pelan-pelan, tiba-tiba kita dipaksa memang harus, meskipun dari rumah kita bisa berinteraksi. Jadi itu menunjukkan bahwa perangkat teknologi masuk dalam kehidupan kita, baik diminta atau tidak diminta, tapi mencoba dari sisi perspektif utilitarian mungkin memberi manfaat buat kehidupan manusia. Nah, bagaimana dengan AI? Tadi saya lihat juga di slide atau di presentasinya salah satu sponsor bicara tentang generative AI, dan ini sesuatu yang hari-hari ini sedang ramai dibicarakan, ChatGPT gitu. Di sini mungkin saya akan coba singgung dalam beberapa slide untuk membantu Ibu Bapak sekalian mendapatkan gambaran tentang teknologi ini. Lanjut. Nah, di AI, Artificial Intelligence, nah ini di sini AI dan ke internal audit punya banyak manfaat. Ini dari berbagai sumber menyatakan perannya dalam mempercepat, mempermudah pengelolaan data yang lebih besar, pelaksanaan eksekusi pekerjaan yang lebih cepat. Lalu diharapkan dengan adanya teknologi itu juga bisa lebih detail, lebih teliti, karena teknologi tentu saja berbeda dengan manusia. Kalau kita lihat pada revolusi industri yang mengubah tenaga manusia digantikan dengan mesin, artinya untuk hal-hal yang repetitif memang keniscayaan bahwa teknologi akan menggantikan manusia untuk hal-hal yang rutin, yang monoton. Kalau cuma memindahkan barang gitu, itu akan pasti digantikan dengan mesin jauh lebih efektif. Nah, bagaimana dengan pekerjaan kita yang termasuk internal audit ini? Nah, terkait ke ChatGPT yang sekarang ini kita bicara generative AI, jadi AI kalau beberapa dekade yang kemarin kita banyak bertumbuh dari perangkat algoritma yang kita sebut declarative AI. Mungkin kita juga merasakan Google mungkin tahun 2000, Ibu Bapak yang sempat merasakan era sebelum Google, di mana informasi itu harus kita cari. Itu zaman saya kuliah itu gedung tinggi, maaf saya memang harus, karena saya polio ya, saya harus berusaha untuk naik gedung lantai atas untuk cari pengumuman di jurusan. Hari ini ada pengumuman apa, besok ada praktikum apa dan sebagainya. Saya harus mencari informasi. Tapi ketika Google, informasi sudah bisa, tanpa kita bergerak, ya kan, informasi bisa kita dapatkan dengan mudah. Bahkan kemudian dalam beberapa tahun, sejak tahun 2000, informasi bukan lagi kita cari, informasi sudah membanjiri kita. Kita justru sibuk memilah
mana informasi yang relevan, mana yang tidak relevan. Itu era berikutnya, tahun 2000. Sekarang ini 2023, begitu ChatGPT bukan lagi memilah. ChatGPT justru memberikan informasi sesuai dengan yang kita minta. Kita istilahnya bukan search keyword, tapi prompting. Saya pengen ini, saya butuh resep ini, maka dia akan mengenerate. Kalau AI mengenerate, berarti dia membuat sesuatu yang berdasarkan pengetahuannya dia. Tentu saja kita masih perlu hati-hati melihat seperti yang juga ChatGPT buat disclaimer-nya pada waktu awal ya. Begitu kita mau menggunakan disclaimer-nya bahwa ChatGPT 3.5 mempunyai pengetahuan sampai dengan 2021. Jadi kalau ditanyain apa yang terjadi pada perubahan atau perang Rusia Ukraina tahun 2023, dia tidak tahu apa-apa. Dia tidak bisa bercerita apapun karena memang pengetahuannya dia ditrain dengan data yang lama. Nah, ChatGPT 3.5 sudah diperbarui ChatGPT yang 4, versi 4. Dan tentu saja akan terus diperbaiki. Tetapi generatif AI jadi sifatnya berbeda dari yang deklaratif. Deklaratif mungkin seperti halnya Google mencari dan menyajikan ke kita sesuai dengan yang kita minta. Meskipun itu tidak selalu benar ya. Karena Google juga sifatnya search engine mencari kalau keywordnya cocok dia tampilkan. Tentang kebenaran kita harus secara hati-hati harus melihatnya. ChatGPT lebih parah lagi. Bukan lebih parah lagi, tapi harus lebih hati-hati lagi. Karena sifatnya yang generatif, seperti halnya manusia, ketika kita menghasilkan sesuatu berdasarkan pengetahuan yang ada di, ya istilahnya kalau kita otak kita ya, apa yang saya alami, apa yang saya tahu, saya sampaikan. Kalau sesuatu yang saya tidak tahu, saya nggak bisa sampaikan apa-apa. Jadi generatif AI akan sangat tergantung dari data yang diberikan kepada dia pada waktu training. Nah contoh, ada beberapa mungkin hari-hari ini yang agak menjadi contoh negatif dari kegagalan atau masih catatan kekurangan dari ChatGPT ya, tentang nama istri dari presiden kita atau wakil presiden, atau ya, kalau yang pernah saya coba juga misalnya berikan saya resep cendol goreng. Kita semua tahu lah di Indonesia apa-apa digoreng. Sehingga ChatGPT juga belajar, meskipun dia bukan dari Indonesia, tapi dia melihat analogi dari segala sesuatu yang digoreng adalah benda dimasukin tepung, kemudian dimasukin minyak panas, jadilah goreng. Apapun, begitu ada ubi goreng, pisang goreng, maka ketika cendol goreng pun dia akan regresi. Dia anggap bahwa itu cendol sesuatu yang dibungkus tepung, digoreng bisa jadi. Mungkin es goreng juga dia akan bilang. Jadi itu menunjukkan bahwa ChatGPT hanya regresif. Oke. Meskipun demikian kita bisa melihat bukan berarti ini juga sesuatu yang seluruhnya buruk. Ada beberapa manfaat juga generatif AI untuk hal-hal yang tadi kalau robot atau otomasi yang sederhana itu biasanya untuk 3D istilahnya dirty, dull, and dangerous, sesuatu yang rutin yang seperti itu kita serahkan ke mesin. Begitu juga ChatGPT untuk hal-hal yang rutin, mungkin membuat surat penagihan, menerima atau mengirimkan dari PO, mengirimkan invoice dan sebagainya, hal-hal yang rutin seperti itu biarkan ChatGPT dan dia akan cukup akurat menuliskannya karena tanggal dia isi, tujuan siapa, itemnya apa, harga berapa dengan cepat dia kerjakan. Tetapi untuk hal-hal yang lebih jauh, nah ini tadi disampaikan juga, apakah bisa semuanya kita serahkan ChatGPT? Ada hal-hal yang ChatGPT belum punya, yaitu yang seperti human trait, empati, kejujuran, ketulusan hati, creativity di AI yang saat ini belum punya. Oke, slide berikutnya. Nah ini beberapa poin yang mungkin kita bisa lihat juga memang sudah muncul generatif AI di banyak aplikasi. Saat ini muncul banyak startup, muncul banyak bisnis, mungkin Ibu Bapak di sini juga ada yang sudah masuk di bidang ini. Untuk marketing sales sudah banyak membantu karena tentu saja data sekarang ini di era informasi big data besar, kalau dikerjakan secara manual akan kerepotan, AI akan sangat membantu. Di operation dia akan memberikan eksekusi yang jauh lebih cepat untuk mengerjakan task tersebut. Di IT engineering untuk documenting, untuk writing code dan sebagainya. Untuk risk dan legal juga ada, dan research and development. Lanjut. Ini beberapa poin atau yang terkait ke benefit dari penggunaan generatif AI. Di situ saya highlight bahwa dengan generatif AI benefitnya adalah produksinya bisa lebih cepat, customer experience lebih baik karena lebih personalized,
bisa menangani mungkin 1.000 pada saat yang sama dan masing-masing personal service. Kemudian improve employee productivity dengan dibantu tools ini. Tetapi juga harus diingat harus realistik kan, bahwa value yang menggunakan teknologi ini ada sejumlah kelemahan. Jadi hati-hati ketika teknologi ini mau diterapkan, tetap harus dalam kontrol kita. Jadi teknologi menjadi asisten kita, jangan sampai sepenuhnya kita serahkan, kemudian kita kalau ada sesuatu, kemudian yang kita salahkan teknologinya. Kita harus tetap merasa bahwa teknologi itu hanya alat bantu kita. Kalau dalam profesi dokter, ada ilustrasinya, AI adalah stetoskop baru, new stethoscope for doctor. Jadi AI tidak menggantikan dokter, tapi dokter dengan AI akan melayani lebih baik dibandingkan dokter dengan stetoskop tradisional. Lanjut. Ini beberapa buku yang mungkin nanti Ibu Bapak boleh baca untuk melengkapi diskusi kita. Silahkan, lanjut. Nah, khususnya karena kita hari ini bicara tentang internal audit, mungkin juga beberapa poin yang bisa nanti ini sebagai pemicu diskusi kita, bahwa ada beberapa hal yang bisa dimanfaatkan dari AI, Artificial Intelligence, atau dalam bahasa Indonesia kita mencoba mengkampanyekan kecerdasan artifisial sebagai istilah baru dalam bahasa Indonesia. Yang pertama, manfaat pada managing information overload. Kita semua di era informasi ini, apalagi mengerjakan beberapa pekerjaan paralel, untuk satu proyek ada datanya begitu besar, karena itu dibutuhkan tools. Jadi saya percaya bahwa berbagai tools yang ditampilkan di depan itu memang bertujuan untuk mempermudah pekerjaan kita dan penting untuk kita consider. Kemudian dalam situasi kedaruratan, ya, timely identification of crisis, jadi kalau kita mengandalkan manusia mungkin memang butuh kepekaan ya, sehingga dalam situasi kritis itu orang langsung bisa mendeteksi keperluannya dan melakukan tindakan. Nah sementara kalau dibantu teknologi mungkin tidak punya rasa panik, ya, tidak punya bisa kalau meskipun sudah dilatih dan sebagainya, bisa saja panik terus tiba-tiba lupa ngeblank. Gitu. Kalau teknologi Artificial Intelligence juga bisa segera memberikan solusi kan, misalkan kita di perjalanan aja begitu macet dia langsung memberikan alternatif yang baik kan, rute mana yang sebaiknya segera diambil untuk mencapai tujuan kita supaya tidak terlambat misalkan. Begitu juga di produksi, kalau terjadi ada gangguan dalam produksi dia bisa segera memperhitungkan alternatif terbaik untuk tetap bisa mencapai tujuannya. Nah untuk pekerjaan audit juga tentu saja kualitas audit dan kecepatan audit akan sangat terbantu dengan menggunakan teknologi khususnya Artificial Intelligence ini. Lanjut. Nah, jadi untuk beberapa cara pemanfaatan, khususnya untuk pertama pendeteksian fraud, anomali, lalu bisa untuk analisis big data. Kalau big data dalam pada bahasa Indonesia data raya, lalu otomasi pemeriksaan rutin, analisis sentimen dan teks, ini juga bagian dari Artificial Intelligence yaitu Natural Language Processing, lalu manajemen risiko dan efisiensi dan akurasi proses. Lanjut. Ini juga ada beberapa ilustrasi yang menggambarkan bahwa masing-masing organisasi juga mencoba mempropose ya, bagaimana Artificial Intelligence akan berperan. Karena sebetulnya seperti yang boleh kami bagikan dalam komunitas kami di diskusi Artificial Intelligence, sebetulnya Artificial Intelligence sendiri belum punya satu definisi tunggal. AI itu apa, benda apa, binatang seperti apa. Apakah Artificial Intelligence itu hardware, apakah software, ataukah sistem, masih punya interpretasi bermacam-macam. Karena itu mungkin dalam bicara penerapannya maupun tadi kita diskusi juga tentang bagaimana AI di audit pun mungkin akan butuh waktu untuk bisa melakukan hal itu. Tapi kita bisa lihat di sini misalkan yang kiri atas itu ISAKA menunjukkan bahwa Artificial Intelligence selama ini sudah berperan dalam sisi robotik 01, yang 02 itu bicara tentang NLP, Natural Language Processing, 03 bicara tentang prediktif, beberapa tools sudah digunakan itu. Lalu yang baru mungkin di machine learning yang sekarang ini sedang ngetrend, produk-produknya sudah bisa kita lihat dari deep learning, deep fake dan sebagainya yang mungkin kalau di tahun politik ini agak kritikal ya. Tahun depan akan banyak dibanjiri dengan produk-produk yang mungkin fake. Kita sendiri berusaha mencoba mengembangkan tools untuk melakukan deteksi fake itu. Lalu yang terakhir juga ada deterministic process. Jadi akan ada banyak hal yang menjadi opportunity buat internal audit dengan AI ini. Tentu saja di bawah juga ditunjukkan kira-kira
proses penerapan AI bisa dari automation, melakukan otomasi terhadap proses yang selama ini dilakukan manual, melakukan analisis data, melakukan identifikasi dari unauthorized transaction untuk fraud, dan anticipate future risk, semacam itu. Lanjut. Nah, sebagai penutup, saya ingin menyampaikan bahwa perkembangan teknologi kecerdasan artifisial atau artificial intelligence telah mengaruhi proses audit dengan cara yang signifikan. Terlepas dari tadi bisa banyak pro kontranya, hari ini juga semoga kita bisa dapat waktu untuk diskusi lebih banyak menjawab pertanyaan Ibu Bapak. Penggunaan teknologi KA dalam proses audit diperlukan untuk meningkatkan efisiensi, akurasi, dan kualitas dari audit. Kemudian oleh karena itu perusahaan audit harus mengambil langkah-langkah tepat. Silakan memilih, tidak selalu semuanya harus pakai artificial intelligence sesuai keperluannya dalam konteksnya juga gitu. Kemudian kapan teknologi itu harus diterapkan, dan tentu saja ada risiko-risiko yang harus dimitigasi, dipersiapkan dalam penerapan AI ini. Nah, penggunaan kecerdasan artifisial dalam audit memberikan banyak manfaat, tapi juga ada beberapa tantangan, beberapa auditor. Berikut ini beberapa tantangannya. Pertama, tentu saja butuh kemampuan teknis dalam penggunaan teknologi KA. Ya, Ibu Bapak sekalian, ketika mengimplementasikan KA perlu menyiapkan SDM-nya. Jadi di komunitas Indonesia AI Society, tugas kami, misi kami adalah mengedukasi, melakukan pelatihan, meningkatkan kapabilitas dari SDM Indonesia dalam penguasaan artificial intelligence. Lalu artificial intelligence ada yang menyebut terdiri dari 4 bagian, yaitu hardware, prosesor, algoritma atau softwarenya, data, dan use case. Karena itu data menjadi sesuatu yang sangat penting dalam artificial intelligence. Banyak orang mengira AI itu black box, benda ajaib yang dipasang langsung tahu semuanya. Nah, mari kita sadari bahwa kualitas kemampuan dari kecerdasan artifisial sangat tergantung dari ketersediaan data yang berkualitas. Jadi bukan cuma hanya big data, bukan hanya data yang banyak, tapi berapa banyak data berkualitas yang dimasukkan ke dalam AI itu. Lalu yang ketiga, hati-hati ketergantungan kepada teknologi kecerdasan artifisial ini, bahwa auditor memastikan bahwa teknologi ini tidak digunakan sebagai pengganti. Ingat, dia hanya asisten kita, tools kita. Lalu keempat, risiko. Ini tentu saja baik pada proses di dalam AI sendiri yang tidak selalu transparan. Ada beberapa algoritma yang memang sifatnya sangat kompleks sehingga tidak bisa dirunut dengan rule yang dipahami manusia. Lalu juga penggunaan teknologi services yang memang ditaruh di server yang mungkin berbagi pakai, dalam arti dia akan menyerap semua informasi yang kita berikan pada AI itu. Dan yang kelima, yang terakhir, kesulitan pada pengujian data. Auditor, kita sendiri manusia, kita bisa punya indera lain, sensing, punya intuisi. Ketika kita melihat data, apakah ini relevan, ini mencurigakan, ya, anomali dan sebagainya, manusia masih punya sense itu. AI kayaknya sejauh ini tidak, ya kan? Dia hanya melihat rule secara umum sehingga bisa jadi dia lugu. Ada bahasa lain kalau dalam IT, security dan sebagainya, mungkin resiko data poisoning. Ada teknologi, ada kemungkinan bisa di-feed dengan sesuatu yang tidak benar sehingga dia menghasilkan sesuatu yang buruk, intentionally. Jadi ada pihak yang bisa manipulasi hal ini. Mungkin itu berapa yang bisa saya sampaikan sebagai pengantar diskusi hari ini. Saya ucapkan terima kasih, saya kembalikan ke moderator Pak Alwi. Terima kasih. Kita sampaikan aplaus yang meriah buat Pak Lukas. Terima kasih sekali lagi Pak Lukas. Tadi sangat menarik sekali ya. Saya baru tahu Pak, jadi bukan kecerdasan buatan ya Pak ya. Padanan bahasa Indonesia menjadi kecerdasan artifisial. Tadi beberapa hal yang sempat saya catat Pak, sangat menarik sekali. Bapak Ibu tentunya kita juga sama-sama mendengar banyak hal-hal yang tadi memberikan insight buat kita masing-masing gitu ya. Tadi saya beberapa aja, saya meng-highlight karena waktu kita terbatas Pak. AI adalah alat yang powerful yang dapat digunakan untuk berbagai tujuan tentunya gitu ya. Termasuk salah satunya profesi kita. Tapi jangan ya terlena, terlepas dari berbagai benefit, ternyata AI juga memiliki keterbatasan dari aspek akurasi. Karena tadi kita bicara bukan lagi soal banyak sedikitnya data, tapi bagaimana data itu berkualitas. Sehingga nanti hasil daripada akurasi processing pemodelan atau apapun yang nanti dihasilkan oleh AI akan bisa dipertanggungjawabkan. Kurang lebih seperti itu. Wrap up dari saya langsung saja ini, waktu kita cukup challenging Pak Kemal, kita persilakan kepada Pak Kemal untuk menyampaikan pemaparan. Terima kasih Pak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bu Angela,
Board of Governors, IIA, kemudian rekan profesi audit internal, selamat sore, semoga masih semangat di sore ini. Jadi tadi kita sudah dengarkan dari Dr. Lukas ya, update mengenai teknologi khususnya artificial intelligence. Kalau saya lihat rekan-rekan di sini, saya pengennya yang lebih praktikal aja. Gimana sih implementasinya gitu ya mengenai artificial AI di internal audit. Jadi next. Ya, next. Ya, jadi agenda hari ini tentunya satu bagaimana tantangan-tantangannya ya, kemudian juga kita akan explore ya bagaimana transformasi AI dalam proses audit, kemudian mengenai intelligence audit automation. Jadi 3 hal ini akan kita bicarakan. Ya, next. Ya, next. Oke, ini kalau kita lihat bagaimana tantangan-tantangan ya di global. Yang pertama dari regulator di US itu melaporkan bahwa ada peningkatan jumlah audit yang flawed ya. Flawed itu cacat ya. Kemudian ada juga mengenai tingkat defisiensinya ya, rate-nya ya, itu juga sangat tidak bisa di-accept. Dan kalau kita lihat grafik di sebelah kiri bawah juga tentang accounting fraud ya. Accounting fraud di sini dari tahun 2010 sampai 2020 itu cukup meningkat dengan tajam. Nah, kemudian ada dari Bloomberg Tax ya. Ini bahwa ada peningkatan ya pelanggaran audit ya yang tidak dapat diterima ya tentunya ya. Nah, ini US regulators juga sudah memperingatkan ya. Dengan itu kalau kita lihat bahwa dengan meningkatnya juga tadi ada beberapa kritik ya, kemudian juga ada beberapa skandal, kemudian ada failure ya di kalangan praktisi ya, dan juga ada klien. Ini yang digabungkan dengan pembentukan ya, ada knowledge ya tentunya yang begitu lambat. Nah, ini terimpact juga, ini akibat dari adanya nepotisme, termasuk juga penurunan kualitas dari audit itu sendiri ya, dan tentunya kurangnya inovasi. Next. Ya, ini bagaimana nanti kita cara meningkatkan kualitas dan efisiensi audit sambil juga reducing cost. Ya, kita bisa lihat lebih lanjut. Next. Next, ini tadi sudah dibahas oleh Dr. Lukas. Saya pikir ya ini juga saya akan coba secara cepat aja. Jadi RPA tadi Dr. Lukas sempat, kalau kita sering profesi audit, pernah nggak temuan berulang gitu? Tiap tahun temuannya itu aja mulu. Ya, nah itu bisa diselesaikan dengan RPA. Ya, jadi robotic process automation, ini bot digital di sini ya. Ini temuan yang repetitif ini bisa pakai RPA. Ya, ini akan meminimalkan kodifikasi dan mudah digunakan. Ya, itu dengan RPA. Kemudian ada expert system tadi juga dijelaskan oleh Dr. Lukas. Ini sistem yang juga bisa membantu untuk mengambil keputusan. Jadi interrelasinya, logiknya semua ditanamkan. Kemudian ada proses mining juga ya. Jadi nanti ini ada otomasi juga. Ini berdasarkan knowledge dan juga nanti ada event log. Jadi ada beberapa yang sudah memang terjadi kejadian itu akan selalu direkam. Kemudian machine learning tadi juga sudah dibahas oleh Dr. Lukas juga. Ini ada metode pembelajaran yang secara statistik, tentunya ini untuk melakukan tugas-tugas yang biasanya dilakukan oleh manusia ya. Jadi ada machine learning. Ya, next kita masuk ke intelligence audit automation-nya. Ya, next. Ya, kalau kita lihat dari beberapa tools tadi, tentunya ini ada beberapa hal yang akan diotomasi ya. Ini akan ada model bisnis audit baru, kemudian ada profesi audit baru, tools standar juga termasuk perspektif ya dalam kegiatan audit. Nah, dari semua ini tentunya ini merupakan modernisasi nih dari proses internal audit yang mengadop satu teknologi dan inovasi tentunya. Dan approach ini atau pendekatan ini potensinya akan menyederhanakan tanpa mengurangi kualitas dari proses audit itu sendiri. Ya, oke, next. Nah, ini merupakan layer ya, layer 4 lapis ya mengenai implementasi IA automation. Jadi yang pertama itu ada data management dan kita harus juga tight dengan data governance dan juga quality management.
kemudian ada data pre-processing, kemudian ada expert system tadi ya, ini sempat saya jelaskan, kemudian juga ada machine learning, kemudian ini semua nanti akan kita embedded ke dalam evaluasi misalnya pra-auditnya ya. Ada pra-auditnya, kemudian kita melakukan kalau risk based ada penilaian risiko, kemudian juga ada prosedur audit ya. Jadi ada audit prosedur di situ. Kemudian ada pelaporan audit ya. Sebelumnya juga ada penugasan ya, ada assignment ya. Kemudian ada manajemen pasca audit di sini bisa dilakukan secara otomatis. Yang semuanya nanti ada beberapa tipe audit yang assurance, forensik, kemudian juga ada valuasi ya yang dilakukan secara otomatis. Next. Ya ini saya coba secara cepat saja. Di data management itu tentunya inputnya ada berapa hal ya. Jadi raw data dari ERP-nya Bapak dan Ibu ya, Enterprise Resource Planning, ada berapa data misalnya dari production, ada data dari surrounding application, mungkin juga dari Excel ya. Jadi kalau untuk memulai dari Excel juga bisa, di mana kita akan buat scriptnya, nanti kita akan load ke data warehouse. Ya. Kemudian juga tentunya ada tujuan bisnis, strategi itu harus. Kemudian ada tentunya kebijakan ya, ada pedoman. Kemudian standar persyaratan kualitas data. Ya, jadi ini seperti Dr. Lukas sampaikan, ini kualitas data itu harus dijaga karena ini garbage in juga garbage out. Ya. Kemudian ada algoritma untuk artificial intelligence, jadi ada model dan juga ada tools nanti untuk melakukan analisis. Kemudian dilakukan proses, nah proses itu nanti ada continuous data ingestion, termasuk integrasi transformasi data, dan juga tata kelola. Ya, tata kelola di sini sangat penting, jadi kita juga mesti concern dengan tata kelola pada saat kita mulai dari input sampai dengan proses. Kemudian juga ada data cleansing, ya. Kemudian juga monitoring dan compliance. Nah, output-output yang sudah yang akan keluar dari input proses ini adalah juga bagaimana sarana penyimpanan data yang terpadu, terstruktur, dan siap diproses untuk AI. Jadi harus data yang disiap dan diproses untuk AI. Jadi data cleansing itu tadi, data governance semuanya harus sudah ready. Ya, data lengkap, kemudian juga termasuk reliability dan dapat dipercaya. Jadi quality data itu penting. Kalau Bapak Ibu misalnya baru mengimplementasikan ERP, ERP-nya itu implementasinya mungkin ada big names yang 2 tahun, 3 tahun. Kita masih struggle dengan change management. Nah itu juga perlu dilihat, mana yang paling siap kita untuk implementasikan AI. Oke, next. Ya ini data reprocessing menurut saya ini mungkin terlalu udah teknis sekali, artinya ada converting data ke numbers, ini bentuknya algoritma, tadi udah disampaikan ya oleh Dr. Lukas juga, cuman terus kemudian juga data diatur, disusun algoritmanya, ada extraction juga dari raw data, masuk ke log ya, transaksi ke pelanggan, kemudian juga sasaran, tujuan bisnis, kebijakan, ya, kemudian ada dimensionally reduction. Ini menggabungkan ya, ada beberapa variabel untuk mengurangi kompleksitas dan meningkatkan kecepatan. Jadi tidak nanti semua data itu di-retrieve semua, tapi data-data yang relevan yang akan dipergunakan, yang akan ditampilkan, yang akan dipakai. Kemudian juga termasuk mereduksi dimensional reduction, jadi ada beberapa dimension data itu direduksi, jangan ada yang redundant. Nah, kemudian yang terakhir adalah ada data normalization. Jadi data normalization memastikan perbandingan fitur dengan rentang ya, nilai yang tentunya bervariasi di situ. Kemudian juga ada normalisasi data untuk analisis yang konsisten. Dan terakhir adalah kita melihat ada nilai-nilai yang ekstrim itu harus kita keluarkan. Jadi memang kalau ada satu transaksi yang cukup ekstrim itu kita coba keluarkan dari standar deviasi. Oke, next. Nah ini mengenai use case, ini yang sehari-hari mungkin Bapak dan Ibu lakukan ya. Jadi saya ambil di sini dari evaluasi pra-auditnya. Ya, kalau evaluasi pra-audit nanti kita lihat detailnya. Ya ada pre-engagement ya secara otomatis.
Dan penyusunan tim audit. Jadi kalau kita melakukan sebelum melakukan audit, tentunya kita harus melihat objek auditnya apa sih. Untuk pre-audit itu apa-apa saja yang kita mesti siapkan. Misal dari human capitalnya, dari auditornya. Kalau kita ingin mengaudit misalnya di oil and gas, ya, di oil and gas itu ada proses produksi. Nah kemudian dari proses produksi tersebut tentunya kita melihat ada nggak ya auditor yang punya expertise atau punya kompetensi yang punya pengalaman di bidang oil and gas dan di bagian produksi, gitu. Nah, di sini nanti kita lihat bagaimana detailnya pada saat kita mau melakukan pra-engagement, kemudian penyusunan tim audit dengan klien secara otomatis. Nah, itu saya sudah jelaskan tadi ya mengenai proses audit. Kita coba lebih detailkan mengenai evaluasi pra-audit secara otomatis. Ya, oke, next. Ya, kalau kita lihat di sini, ini ada use case ya. Saya coba ambil dari framework yang namanya SADAL. Ya, SADAL itu ada sense, ada analyze, decide, act, dan learn. Ya, jadi pada saat di sense ini harus dicari satu persyaratan atau apa-apa saja yang dibutuhkan untuk melakukan tadi bagaimana mematching antara auditor dan objek auditnya. Nah kalau kita lihat di sini di sense itu ada daftar riwayat hidup, ini daftar riwayat hidup dari tentunya dari auditor ya, kita lihat pengalamannya dia, terusnya kemudian termasuk juga sertifikasinya apa saja. Nah ini penting karena nanti AI itu akan melihat secara detail nanti di data masing-masing auditor profilnya. Kemudian juga proyek apa saja yang terkait, yang cocok ya dengan auditor tersebut. Kemudian juga data terkait dengan klien ya. Ini ada data terkait dengan klien, apa-apa saja yang dibutuhkan pada saat nanti pelaksanaan audit. Kemudian ada laporan audit ya yang sebelumnya apa ya, tentunya ada temuan yang mungkin berulang atau bukan berulang tapi ada temuan yang sama di area produksi misalnya tadi ya dengan use case itu. Kemudian juga review audit sebelumnya, ada internal ada eksternal. Jadi mungkin yang eksternal dilakukan oleh eksternal auditor, kemudian oleh internal auditor. Itu sense semua kita akan coba lihat. Kemudian baru diproses analisis ya. Analisis ini menggunakan natural language processing. Ini untuk membuat profil kandidat ya yang sesuai dengan klien tersebut. Jadi tadi kan pengalamannya misal di production, tapi yang dibutuhkan tuh sebenarnya prosesnya itu end to end. Jadi dari eksplorasi, kemudian juga ada production sampai dengan supportnya. Nah, kalau di situ mungkin ada satu auditor yang mereka knowledge-nya itu mungkin hanya 60%, dia hanya tahu di produksi saja. Artinya masih ada kekurangan 40% dari sisi bisnis proses. Nah, Bapak Ibu bisa mengambil sebenarnya subject matter expert ya, atau ada satu atau dua orang atau beberapa orang yang memang expertise di area lainnya. Nah itu sebenarnya bisa diambil, kemudian masuk ke dalam tim audit untuk memperkaya sebenarnya gap tadi. Jadi dari hasil itu kan ketahuan tuh gapnya apa saja ya. Jadi itu bisa diambil sehingga pemenuhannya itu dari 60% mungkin bisa sampai 95%. Jadi kualitas dari audit itu nanti bisa lebih optimum. Nah kemudian juga situasi industri ya juga perlu dilihat baik yang internal maupun eksternal, terutama pada saat kita bilang produksi tadi, apa-apa saja yang dampaknya dari eksternal itu juga bisa dilakukan pertimbangan ya untuk kita melakukan pada saat sebelum kita melakukan audit tersebut ya. Kemudian decide. Nah di sini menentukan apakah kandidatnya juga ya dari auditor itu cocok untuk klien tadi ya. Kalau cocok itu namanya best fit ya bisa 90%, 100%. Kalau tidak cocok itu gapnya apa. Kemudian juga kita bisa kalau
kalaupun kita akhirnya tidak bisa memperoleh best fit 100%, artinya mungkin 80%, artinya quality dari audit itu kita bisa perkirakan mungkin hanya 80% saja. Ya, karena 20% itu ada gap tadi yang di knowledge mengenai exploration, ya, nggak bisa depth gitu ya di situ. Kemudian tentunya dari kita mendesain ini kita bisa mengetahui nanti area-area mana yang masih perlu ada improvement ya. Kalau ada next audit kita bisa lengkapi. Kemudian ya dari hasil semua analisis tersebut kita melakukan evaluasi pra audit tadi, kita nanti sistem akan membuat notifikasi kepada engagement leader ya, jadi ketua timnya di notifikasi apa saja ya kita dalam persiapan untuk pre-audit. Nah di sini kalau kita lihat juga learn, jadi nanti kita juga bisa sistem dan Bapak Ibu juga bisa belajar ya bagaimana kemampuan untuk melakukan analisis secara berkelanjutan. Jadi itu merupakan continuous improvement untuk next auditnya juga. Jadi apa-apa aja yang masih perlu di-improve. Nah untuk hal lain saya pikir, oke, next. Ya ini ada berapa risiko tentunya ya. Risiko terkait mengenai kalau kita mengimplementasikan AI ya. Ya tentunya di sini juga bisa bias ya. Jadi bias dalam arti ini dapat mengenai training data. Jadi nggak hanya sekali aja. Jadi kalau kita bicara machine learning itu harus berkali-kali. Kita train sampai dengan si mesin ini pintar. Nah maka dari itu pada saat nanti kita Bapak dan Ibu bertanya organisasi kalau adanya AI seperti apa sih? Apakah nanti ada peran baru atau tidak? Atau kita akan mengutilisasi anggota yang ada dalam organisasi internal audit tersebut? Ya. Kemudian ada transparansi, akuntabilitas, ya. Kemudian termasuk kepatuhan hukum ya, regulasi, dan ada risiko mengenai reputasi kalau kinerja AI-nya itu buruk. Oke, mungkin next. Ya ini mengenai governance, jadi memang ada model tata kelola AI ya. Jadi ada kita bicara mengenai safe, stable, accountable, dan transparan. Nah kalau stable ini hanya dapat beroperasi dalam batas tujuan yang tertentu ya. Kemudian safe ini tujuannya adalah AI dipaparkan bersifat legal di sini dan bermanfaat bagi kita ya auditor. Kemudian accountable ya, ini tentunya harus ada tanggung jawab yang jelas ya. Ada user, ada designer, ada data scientist, ada developer ya. Kemudian harus transparan ya, dapat dijelaskan dan dibuktikan. Ya, next. Ya kalau kita lihat nanti pertanyaannya, kalau kita coding itu yang diaudit adalah misalnya nanti codingnya seperti apa, scriptingnya kalau Bapak punya data analytics. Tapi kalau kita bicara udah artificial intelligence itu bentuknya tadi seperti Dr. Lukas bilang itu black box. Jadi black box itu isinya adalah satu algoritma dan hal-hal yang kita ajarkan kepada sistem ya, sebagai machine learning di situ. Nah black box itu nanti objek auditnya kalau ada external audit itu mengaudit salah satunya siapa yang accountable terhadap kualitas yang dikeluarkan oleh AI ini. Apakah data scientist ya atau nanti ada bisnis manajernya ya. Nah itu sampai sekarang ini tentunya dari mungkin Dr. Lukas sekarang sudah sedang meramu bagaimana data governance untuk artificial intelligence itu cukup menarik untuk bisa secara regulasi itu bisa ditetapkan sehingga nanti kemudahan atau governance untuk penerapan AI itu bisa secara baik dipraktikkan di masing-masing organisasi atau perusahaan. Nah, conclusionnya adalah bahwa dari roots dari artificial intelligence ini dalam sains komputasi itu ya telah berjalan memang cukup cepat ya, sangat masif dan penerapan di era modern ini memang penting ya. Jadi
Bapak Ibu juga dalam hal ini siapa yang siap, memang ada prerequisite dan silahkan nanti dapat diimplementasikan. Tadi ada beberapa prerequisite yang memang harus disiapkan, termasuk AI ini secara mendasar juga merubah tatanan juga dari masyarakat, ekonomi secara global ya, dan juga tantangan juga secara mendasar merubah cara audit yang dilakukan. Ya. Nah, dari presensi ini tentunya saya hanya menyentuh untuk permukaan dan teknologi saja ya, yang permukaannya saja, dan teknologi itu sangat kompleks. Ya, nanti kita mungkin ada waktu untuk bisa diskusi lebih lanjut. Ya, kemudian yang paling penting adalah ini closing dari saya, bahwa sebagaimana halnya bidang-bidang lain, artificial intelligence itu tidak serta-merta itu menggantikan profesi Bapak Ibu sebagai auditor. Ya, tetapi yang diterapkan dengan baik, AI ini tentunya akan meningkatkan dari segi kapasitas ya, dari segi kapasitas dan kualitas penyampaian nanti hasil dari audit ya, berupa produk atau jasa. Ya, demikian dari saya. Terima kasih Pak. Baik, kita beri applause yang meriah buat Pak Kemal. Jadi Bapak Ibu, rekan-rekan, saya perhatikan kedua pembicara kita ini on time semuanya. Jadi ini udah benar-benar mengimplementasikan salah satu karakter mungkin ya dari keakurasian daripada AI itu sendiri. Terima kasih Pak Kemal, pemaparannya tadi banyak insight ya buat kita semua. Saya mungkin satu kalimat aja Pak, tadi banyak tools yang sudah disebutkan, ternyata bisa dikombinasikan juga ya Pak ya. Bisa dikombinasikan juga sehingga memberikan impact yang jauh lebih impactful istilahnya ya buat kita, sehingga internal auditor bisa fokus pada hal-hal lain, tidak menggantikan internal auditor tapi bisa fokus internal auditor untuk hal-hal yang lebih strategik sesuai dengan objektif kita untuk memberikan value yang lebih banyak buat organisasi. Sekali lagi terima kasih kepada kedua pemateri Pak Lukas dan Pak Kemal. Kita masuk ke bagian berikutnya Bapak Ibu, rekan-rekan sekalian. Kita masih punya waktu 15 sampai 20 menit. Tadi ada dispensasi tambahan, jadi 15 sampai 20 menit kita akan buka untuk sesi diskusi bersama. Silahkan bagi Bapak Ibu, rekan-rekan yang ingin berdiskusi secara langsung, mengajukan pertanyaan atau mungkin memberikan tanggapan dalam topik terkait dengan artificial intelligence in internal audit, kita persilakan. Silakan mengangkat tangan dan kita akan persilakan. Oke, dari sisi sebelah kiri, baik. Ada lagi Bapak Ibu? Sekalian kita 3 pertanyaan ya. Oke, yang di belakang satu lagi. Oke, siap. Minta tolong panitia bisa diserahkan. Silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Pak Alwi, Pak Lukas, Pak Kemal, terima kasih sharingnya luar biasa ya. Ada pertanyaan mungkin Pak Kemal ya, buat Pak Kemal. Tadi kan ada pre-audit ya. Dalam hal ini apakah pre-audit ini menjadi stopper kalau memang misalnya kita nggak siap? Itu tadi mau saya konfirmasi. Karena sharing sedikit aja Bapak Ibu, saya juga mau nanya ke Pak Lukas sekalian nyambung gitu ya Pak ya. Bahwa saya dari PT Bukit Makmur Mandiri Utama di pertambangan batubara. Kalau kami sebenarnya di pertambangan tuh punya privilege, data kami tuh banyak ya, banyak yang dimainin ya, dan kami pun sudah transformasi ke AI gitu ya. Cuman memang kendalanya Pak ya, tadi betul ya mengenai akurasi data. Karena kalau bicara akurasi data, yang input pun itu banyak ya, mulai dari operator Pak ya, operator yang kalau mohon maaf ya mungkin secara knowledge mereka nggak begitu paham data itu buat apa gitu ya, yang harusnya mereka kick in tapi nggak kick in gitu ya. Nah itu yang sangat bisa berubah keakurasian data lah, kira-kira seperti itu. Nah memang, dan juga itu ada tantangan dari vendor Pak ya. Jadi bahkan ini di brand-brand heavy equipment yang besar gitu ya, saya nggak bilang brandnya mana gitu ya, ternyata di sensor gitu ya, sensor truknya itu memang banyak masalah gitu ya. Bahkan sampai prinsipal dari Australia datang nggak solve juga gitu ya. Nah itu yang suka dukanya kami gitu ya Pak ya dalam mengimplementasi AI gitu ya. Walaupun ada beberapa modul yang kami bisa terima tapi bisa kami pakai, tapi core modulnya ada yang nggak bisa kita pakai gitu ya. Padahal itu bagus buat efisiensi cost gitu ya. Nah pertanyaan saya, jika dalam hal ini gitu Pak ya terjadi bottleneck gitu ya, bottleneck dari sisi prinsipal tadi ya, prinsipal tidak bisa melakukan solusi gitu ya.
apakah ada minimum gitu ya, minimum tanda kutip Pak ya, mungkin kalau minimum error atau minimum akurasi yang kita bisa terima. Misalnya 70% akurat itu masih kita bisa pakai, tapi di bawah 50% itu nggak bisa. Mungkin itu Pak Lukas, karena memang banyak challenge Pak ya, dari prinsipal sampai angkat tangan kita belum bisa beres ini setahun ini. Mungkin kita butuh waktu karena memang project ini belum pernah di tambang lain di Indonesia belum pernah gitu ya. Tapi nah itu yang merupakan tantangan Pak. Jadi akurasi itu berapa sih yang masih bisa diterima dari AI tersebut gitu Pak. Makasih Pak Lukas, Pak Alwi dan Pak Kemal. Oke, makasih Pak Ferry. Kita tampung dulu ya Pak pertanyaannya sekaligus kita jawab. Berikutnya yang di belakang tadi ya, yang kedua angkat tangan. Mas boleh di mute? Mau 7. Itu yang belakangnya. Oh. Saya di sini. Baik, terima kasih. Perkenalkan, saya Agung dari Kementerian Keuangan. Terima kasih Pak Lukas, Pak Kemal. Ini mohon arahan Pak, bahwa terkait di organisasi kami untuk AI ini kan sedang tahap awal ya Pak, implementasinya di tahap inisial seperti itu. Nah ini untuk kedepannya nih kita selaku audit internal harus persiapan gitu Pak. Untuk nanti suatu ketika diminta untuk melakukan audit terhadap implementasi AI yang ada di unit klien pengawasan. Nah ini gimana sih caranya untuk kita bisa memastikan bahwa implementasi AI itu bisa efektif gitu. Sampai termasuk ke dalam-dalamnya memastikan bahwa algoritma yang di AI itu ya memang benar gitu. Nah ini mohon arahan untuk kami selaku auditor, kelak ketika kami mau melakukan audit ke sana itu, barangkali ada arahan atau referensi yang nanti kami bisa gunakan ketika pelaksanaan audit. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih Pak Agung atas pertanyaannya. Terakhir yang di tengah ya. Oke, baik, silakan. Terima kasih untuk sharingnya Pak Lukas dan Pak Kemal. Saya Marcel dari PT Mitra Pinastika Mustika. Saya ingin bertanya, salah satunya untuk penerapan AI itu kan penerapan continuous auditing, continuous monitoring atau CACM. Tapi sebetulnya sejauh yang saya tahu itu kan ada 2 subset skill yang berbeda ya. Kita sebagai auditor atau even IT auditor dengan yang bisa eksplorasi untuk pengembangan CACM tentunya perlu basic terkait dengan data science dan lain sebagainya. Nah menurut Pak Lukas dan Pak Kemal, bagaimana the best way untuk closing that gap? Apakah kita yang auditor atau IT auditor, kita yang explore lebih jauh untuk knowledge di data science, atau memang kita dari awal memang cari background calon auditor yang paham ya di bidang tersebut. Thank you. Oke, terima kasih Pak Marcel dari MPM. Baik, 3 penanya terlebih dahulu Bapak Ibu, kita persilakan dulu kepada Pak Kemal ya tadi ya dari Pak Ferry, ada 2 pertanyaan Pak. Nanti Pak Kemal dilanjutkan dengan Pak Lukas dari Pak Ferry, selanjutnya Pak Agung dan terakhir Pak Marcel. Silakan Pak. Ya, terima kasih Pak Ferry. Waduh, ini kalau Pak Ferry nanya ngetes saya biasanya. Ya gitu ya Pak Ferry ya. Ya. Thank you Pak Ferry pertanyaannya. Jadi memang salah satu prasyaratnya, apalagi sudah diketahui bahwa itu ada failure ya dari prinsipal. Kan kalau kita bicara mengenai alat berat kan ada ada FMS ya. FMS ya. Dari FMS itu kan kalau kita bicara seperti mobil ya Bapak Ibu, itu kita ngambil dari ECU-nya, kemudian semua performance dari alat berat itu akan terrecord dan akan keluar ya. Nah, kalau kita sudah bicara mengenai mengetahui failure, bahwa ada failure itu sudah ada di depan, artinya kita juga mesti waspada bahwa hasil yang akan kita pakai ya, akurasinya itu juga hanya 70% gitu. Nah, jadi belum ada persyaratan tertentu Pak Ferry, apakah 70%, 80% itu sudah dipakai.
Tapi artinya dari gap tersebut kita mesti ya memang artinya kita harus ada hal yang kita lakukan itu jadi professional judgment juga. Kita melihat misalnya standar deviasi ya. Nah, standar deviasi juga orang engineering juga mesti kita libatkan. Apakah di standar deviasi itu bisa acceptable untuk kita pakai gitu. Kalau acceptable untuk kita pakai, kita bisa lanjutkan. Tapi tetap nanti resultnya itu kita perlu ada professional judgment dari teman-teman auditor. Kalau perlu nanti ada subject matter expert yang mengerti di bidang tersebut sehingga nanti pada saat kita ada pelaporan dari hasil audit itu benar-benar komprehensif dan mendukung dari sisi AI-nya maupun dari professional judgment-nya auditor tersebut. Demikian dari saya Pak Ferry. Jadi roots-nya memang kita udah tahu bahwa itu ada failure ya, seperti itu. Baik. Cukup clear ya Pak Ferry. Thank you pertanyaannya. Thank you Pak Kamal. Mungkin Pak Lukas bisa dilanjut. Ya, terima kasih. Ya, sebetulnya mungkin saya juga cukup jauh nih pengetahuannya di bidang mining. Tapi saya mencoba membayangkan situasi yang ditanyakan Pak Ferry. Kalau dalam istilah umum mungkin kan kalau kita punya rencana juga bisa gagal. Tapi kalau nggak punya rencana kita pasti gagal. Nah kalau kita bicara tools ya, meskipun mungkin saat ini akurasinya belum bagus, at least it gives us some information. Itu nomor satu, jadi menurut saya ada informasi tetap berguna. Nah kalau tentang bagaimana tadi belum akurat, menurut saya dari pendekatan engineering, biasanya kita bisa mengkombinasikan kan, mungkin dengan menambahkan sensor lain untuk bisa membuatnya dibanding satu sensor dibuat akurasinya tinggi itu mungkin akan costly dan tetap aja ada tantangan karena misalkan beberapa alat komunikasi misalkan prinsipnya memang line of sight misalnya kan, sementara nature-nya medannya memang banyak kendala, jadi mungkin dengan membantu augment with another technology perhaps it will improve the quality atau memperbaiki tadi tentang hasil pengukuran atau yang lainnya. Jadi saya tetap berharap bahwa kita terutama mungkin Bapak di bidang pertamanan dengan pengalaman tadi justru membantu kami untuk memperbaiki secara teknologi harus dibagaimanakan lagi kan, tambah apa supaya semakin baik. Nah tadi yang juga disampaikan Pak Kemal saya setuju bahwa dari data itu pun sudah memberi baseline, memberi informasi tentang standard deviation sehingga informasi itu tetap akan punya makna. Itu dulu mungkin yang bisa saya tambahkan. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih Pak Lukas. Pertanyaan berikutnya dari Pak Agung ini cukup menarik ya dan juga bagi kita semua rasanya juga menjadi pertanyaan di benak kita ya. Kita nggak bicara soal AI hanya dari sisi kita internal audit sebagai user. Tapi bagaimana kalau kita sebagai internal auditor atas penerapan AI yang ada di organisasi kita. Jadi pertanyaannya gimana, sesiap apa nih internal auditor untuk bisa melakukan audit pada skup AI. Silakan Pak Lukas dan Pak Kemal. Saya coba dulu deh, nanti Pak Kemal pasti bisa melengkapi lebih bagus. Ya ini terima kasih Pak Agung pertanyaannya buat kita semua, karena saya pikir bukan hanya pertanyaan untuk audiens ini, tapi sebetulnya pertanyaan semua orang di dunia. Bahkan di komunitas kami pun ya, kita semua menghadapi teknologi ini dan semua bertanya-tanya terus kita harus bagaimana dengan teknologi ini. Yang pasti Ibu Bapak berada di sesi ini berarti sudah membuat keputusan yang sangat baik, benar bahwa pengen tahu tentang AI itu apa dan semoga terus memperlengkapi, menambah pengetahuan dan membaca tentang artificial intelligence. Kalau pertanyaan ini AI di level auditor, sebetulnya pergerakan kami di komunitas adalah justru sebelum jadi auditor, mungkin pada level-level lebih dasar, pada waktu mahasiswa, pada waktu lebih muda, itu juga sudah harus mengenalkan artificial intelligence. Nggak tahu Ibu Bapak sudah membaca belum, tapi negara Cina dalam ambisinya 2025 made in China, 2035 pusat AI dunia adalah Cina. Sudah sangat dekat. Dan dibuktikan dengan apa? Mereka bukan hanya jargon, bukan hanya ambisi, tapi kurikulum kami sudah melihat ada buku artificial intelligence untuk tingkat TK. AI untuk TK. Kita di sini masih struggling mencari AI untuk kuliahan, untuk profesi kan. Memang kita bersama-sama harus meningkatkan itu, tapi menunjukkan bahwa
perlu kebijakan tegas, jelas dari pemerintah, mungkin nanti dari masing-masing perusahaan bahwa AI adalah sesuatu yang bukan hanya future saat ini, karena itu semua wajib mengetahui. Suka tidak suka ya kita akan masuk teknologi itu harus kita kuasai. Jadi tentang bagaimana AI, tentu saja AI sesuatu yang menjadi, ya kita hidup dengan AI, maka kita harus tahu AI itu apa, tahu kekuatannya, kelemahannya. Jadi kalau dalam istilahnya piramidanya gitu, artificial intelligence sebetulnya juga bukan harus advance algoritma, dimulai dari yang dasarnya dulu lah. Teman-teman SMP, SMA sudah belajar statistik, belajar mengolah data. Tadi Pak Kemal juga menjelaskan dengan sangat baik. Data itu juga harus dikumpulkan, diproses, dipilih. Nah, itu kan sebetulnya tidak harus pada level sarjana. Teman-teman di vokasional, di SMK misalnya, itu sudah harus dilatih tentang bagaimana mendapatkan data yang berkualitas. Tadi Pak Ferry misalnya menjelaskan kan, teman-teman di operasional mungkin ketika dia mau operasikan ya sudah pokoknya udah pasang alatnya, seluruh hasil yang dihasilkan oleh alat itu tinggal dilaporkan. Padahal mungkin dia bisa berkepentingan. Kalau alatnya bautnya kendor, goyang-goyang ya, paling nggak dikencengin karena tahu betul kalau sensor ini tidak berkualitas, data yang dikirim sia-sia. Misalkan ya. Seperti halnya Ibu Bapak tahulah termometer. Termometer mahal bisa kita beli untuk data berkualitas tinggi. Tapi kalau kita masangnya ngawur ya kan di sini atau pasang di tempat lain, termometernya bagus, tapi cara makainya salah ya datanya juga sia-sia, nggak ada gunanya. Karena itu butuh tools yang bagus, prosedur dan proses yang benar untuk bisa mendapatkan data berkualitas. Saya pikir itu supaya AI, jangan anggap AI sebagai barang sakti, tapi kita harus tahu menggunakannya dengan baik. Silakan Pak Kemal menambahkan. Terima kasih. Dengan siapa tadi Pak Agung? Dengan Pak Agung. Pak Agung, Pak. Ya, terima kasih Pak Agung dari Kementerian Keuangan ya. Nih kalau Kementerian Keuangan nih sepengetahuan saya memang secara teknologi sudah advance, jadi up to date terus ya. Jadi kalau kita bicara Pak Agung mengenai tadi ya, kalau kita memulai dari untuk artificial intelligence itu ada beberapa hal ya, termasuk data changes-nya ya. Jadi memang untuk data ini cukup perlu diperhatikan dan kita cukup harus hati-hati dalam pemilihan karena memang untuk semua data itu tentunya kan sumbernya banyak sekali ya. Kita harus memastikan semua data-data itu bisa dipercaya ya. Kemudian juga mengenai teknologi ya. Kalau artificial intelligence itu juga teknologi yang dipakai tadi kita lihat ada beberapa tools termasuk juga ethical ya, perlu di-consider mengenai ethical. Kemudian regulatory-nya juga ya. Regulatory requirement untuk AI harus juga kita ketahui, termasuk juga yang critical step ya, kita juga harus memastikan siapa yang responsible ya untuk AI development ini ya, deployment. Nah kemudian yang kedua ini termasuk juga mengenai interdisciplinary expertise ya, jadi bukan hanya nanti teman-teman di internal audit aja, juga termasuk juga ethics, juga law-nya gimana, bisnis prosesnya itu tersendiri gimana ya, karena di Kementerian Keuangan juga ada bea cukai, kemudian ada pajak ya dari Kementerian Keuangan sendiri. Jadi semuanya itu juga harus dipersiapkan. Jadi ada satu yang namanya interdisciplinary expertise, itu juga mesti di-develop. Demikian dari saya, terima kasih. Terima kasih Pak Kemal. Kita lanjut pertanyaan dari Pak Marcel tadi, ini cukup menarik juga, bagaimana secara kesiapan organisasi. Karena tadi ada gap yang cukup menarik ya, kita belakangan sudah sangat familiar dengan continuous audit, continuous monitoring. Kita muncul lagi dengan sekarang AI, artinya ada suatu disciplinary, tadi sempat disebut data science. Belum lagi kita bicara soal data engineer. Ini seperti apa nih Pak, kira-kira kesiapan yang harus dipersiapkan oleh kita sebagai profesi internal audit? Atau baik, kalau saya yang perspektifnya dari akademisinya, bahwa saat ini berkembang profesi-profesi itu menarik memang sesuai dengan tuntutan zaman, bahwa nomor satu untuk bisa mendapatkan mengerjakan proses lengkap itu berarti data harus diperoleh. Karena itu di depan ada yang namanya data, bentar ya, data analis
Data scientist. Data scientist itu memikirkan bagaimana data itu diperoleh, ditampung, disimpan, gitu kan. Lalu memikirkan modelingnya lah secara statistik. Kemudian kalau itu bisa dikerjakan beberapa, saat ini di universitas juga sudah ada sarjana ya, data science ya, S1. Ketika menggunakan tools maka butuh data engineer yang mengerjakan supaya pekerjaan-pekerjaan yang tadinya harusnya dikerjakan manusia bisa diotomasi. Data engineer tentu saja hanya urusannya programmingnya. Setelah itu dengan data berhasil diperoleh, disimpan, kemudian data engineer menyiapkan programnya, maka butuh data analis yang merepresentasikan, memvisualkan, menghasilkan insight dari data itu. Kira-kira flow-nya seperti itu yang dibutuhkan. Jadi dalam organisasi, Ibu Bapak sekalian mungkin juga pelan-pelan akan, atau saat ini sudah mulai mempersiapkan perlunya merekrut orang-orang dengan kapabilitas yang sesuai dengan hal tersebut. Mungkin itu yang sebagai pengantarnya, Pak Kemal bisa meneruskan. Ya, saya udah kebagian 0 seconds, jadi ini udah habis sebenarnya. Saya cuma cepat aja nih, Pak Marcel dari NPM. Kita bisa meng-enhance sebenarnya dari data analis itu yang biasanya continuous audit, continuous monitoring. Kita kan kalau bicara mengenai artificial intelligence itu kan future juga ya, termasuk juga kita harus melihat future. Jadi berarti prediktif dan preskriptif. Jadi memang sudah harus naik kelas, levelnya itu data scientist mesti ada di NPM. Demikian dari saya, terima kasih. Terima kasih Pak Kemal, Pak Lukas. Bapak Ibu, rekan-rekan sekalian, mohon maaf ini karena kita ada keterbatasan waktu, jadi sesi tanya jawab kita cukup akhirkan sampai di sini. Mungkin terakhir dari Pak Lukas, Pak Kemal, mungkin singkat Pak, mohon izin 20-30 detik, kira-kira closing statementnya apa buat pesan buat kita semua yang ada dalam konferensi ini. Silakan mulai dari Pak Kemal terlebih dahulu mungkin ya. Ya, kalau dari saya, organisasi yang memang siap tadi secara prerequisite, data sudah siap, memang manajemen juga ada suportif, laksanakan saja ya, kita pergunakan AI ya, tentunya ini juga benefitnya juga tentunya untuk organisasi. Kemudian paradigma bahwa kesan bahwa AI ini akan mengurangi jumlah auditor, untuk saat ini memang tidak ya, karena kita bisa mengensan lagi para auditor ini juga harus mengerti juga bisnis proses, karena untuk pengkayaan, untuk meretain lagi itu juga diperlukan tetap teman-teman auditor ya. Jadi secara profesi, dan ini juga ada judgement nanti yang bisa disampaikan, professional judgement dari auditor. Kan ada temuan yang tolong di drop, jangan sampai keluar gitu kan. Nah ini cukup sampai di sini. Nah itu AI sebenarnya bisa mendetek itu, hal-hal demikian. Nanti cara mendetek hal-hal demikian nanti kita bisa diskusi lebih lanjut. Demikian dari saya. Terima kasih Pak Kemal. Silakan Pak Lukas. Ya, saya kebetulan mungkin tidak persis seperti Ibu Bapak sekalian yang sehari-hari mengerjakan internal audit. Tapi saya percaya bahwa karena internal audit itu suatu proses yang kompleks ya, dan dibutuhkan kecerdasan manusia, pengalaman juga untuk bisa mengerjakannya. Jadi saya masih percaya bahwa di situ peran manusia akan terus ada. Bahwa teknologi ada seperti yang kita lihat bukan hanya sekarang ini, tapi sejak selama ini membantu atau mendampingi manusia. Mari kita gunakan teknologi itu sebagai pelengkap dari kita bekerja, supaya tadi beberapa hal yang kami sampaikan bisa mempercepat, bisa meningkatkan kualitas dari auditnya, dan justru dengan dibantu teknologi kita mungkin akan dapat new insight untuk lebih baik dalam organisasinya. Jadi kami dari komunitas AI tetap merasa bahwa artificial intelligence tetap harus dalam kendali kita. Lihatlah dia sebagai asistif teknologi, jangan takut, jangan khawatir bahwa artificial intelligence akan menggantikan profesi. Dan AI tetap saja membutuhkan kita semua untuk bisa belajar. Begitu aja. Terima kasih. Terima kasih Pak Lukas. Sekali lagi Pak Kemal, Pak Lukas. Saya juga mau ada closing statement nih, tapi butuh partisipasi Bapak Ibu sekalian. Karena tadi udah diisi dengan materi yang berat, saya cuma mau pantun Pak. Tapi pantun ini bukan saya yang buat. Tadi saya intip-intip pakai chatbot Pak. Jadi kita lihat nih bagaimana kualitas daripada pantun yang dilakukan dengan teknologi AI. Siap-siap ya Bapak Ibu sekalian.
Udah siap. Di Batam, angin laut bertiup kencang. Pulau Gemilang, tempat bisnis berkembang. Oh, udah gema. Oke. Auditor internal bekerja dengan hati dan penuh semangat. Dengan artificial intelligence, tak ada temuan yang terlewat. Oke.